Shalom, salam sehat buat kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pada hari ini kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan bersama bagi kita pada hari ini, Rabu tanggal 13 Juli tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-11, demikian pembacaan firman Tuhan. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan, ahumadok tuho hehe maho, buama podomami, laho maho, muli. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab atau firman Tuhan syarat dengan kesaksian yang memberitakan tentang kisah pelayanan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Alkitab memberitakan juga tentang bagaimana begitu banyak orang yang terberkati melalui kehadiran Yesus, melalui pelayanannya, baik melalui khotbahnya, melalui pengajarannya, demikian pula halnya melalui tanda-tanda mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, termasuk mukjizat kesembuhan yang diterima oleh banyak orang. Karena itu di masa pelayanan Yesus sendiri, begitu banyak orang yang mengikut Dia dalam keinginan, kerinduan untuk mendengar khotbahnya, menerima pengajarannya, demikian pula dalam hal ingin menerima kesembuhan atas penyakit atau kelemahan fisik yang dialami. Yesus melayani semuanya dengan penuh kasih, bukan pilih kasih, karena pelayanannya didorong oleh rasa belas kasihan kepada setiap orang yang datang kepadanya, termasuk yang diberitakan melalui nats kita pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, diberitakan melalui nats kita ini bagaimana seorang lumpuh yang sesungguhnya mengharapkan kesembuhan dari Yesus. Dan yang luar biasa pula yang diberitakan melalui nats kita ini, bagaimana perhatian dari keluarga atau kerabat yang berjumlah 4 orang datang membawa orang lumpuh itu kepada Yesus. Mereka sangat peduli, mereka begitu peduli terhadap saudaranya yang lumpuh itu, yang terlihat bahwa ketika mereka melihat begitu ramainya orang-orang yang datang, bahkan sampai ke depan pintu, sehingga mereka begitu sulit untuk bisa langsung berjumpa dengan Yesus, karena memang pada saat itu di daerah Kapernaum, Yesus tengah berada di salah satu rumah, maka ke-4 orang itu tidak kehilangan akal. Pastinya didasari oleh kerinduan orang yang lumpuh, agar dia dapat berjalan, didukung oleh kerabat atau keluarga, maka mereka membuka atap rumah itu dan menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Dan orang lumpuh itu kini berada di hadapan Yesus. Yesus sang tabib agung itu melihat keteguhan hati orang lumpuh itu. Dan benar dia Tuhan yang mengerti segala kerinduan kita. Dia Tuhan yang mengerti segala harapan-harapan kita. Doa-doa yang kita sampaikan kepadanya dengan kesungguhan hati. Dalam nats kita ini melihat orang lumpuh yang ada di hadapannya, Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Hehe maho, buam mapodomami, laho maho, muli. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus,
orang lumpuh itu melalui mukjizat Yesus akhirnya dapat berjalan. Kita bisa bayangkan betapa bersukacitanya dirinya. Kita bisa bayangkan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi sebelumnya, namun dimungkinkan melalui kuasa Yesus. Tuhan membangkitkan semangatnya, dan pastinya hari itu menjadi hari yang paling membahagiakan dalam hidupnya, menjadi hari yang tidak terlupakan dalam sejarah hidupnya, karena berkat Tuhan hidupnya menjadi berubah. Orang lumpuh itu percaya kepada Yesus. Ia percaya kepada kuasa Yesus, percaya kepada belas kasihannya. Dan hal itu pula yang diingatkan bagi kita melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita diingatkan bahwa dalam iman yang sungguh, kita tetap mau datang kepada Tuhan, sumber pertolongan abadi dalam kehidupan kita. Kita mau datang kepada Tuhan membawa segala kerinduan kita, harapan kita, apapun yang kita butuhkan, yang kita rindukan, kita mau serahkan kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Dia Tuhan yang sungguh maha mendengar, Dia Tuhan yang sungguh sangat mengerti, Dia Tuhan yang sungguh sangat peduli. Bahkan dalam setiap pergumulan, dalam setiap kesakitan, dalam setiap kelemahan apapun yang kita hadapi, firman Tuhan mengingatkan kita, datanglah kepadanya, berserulah kepadanya, dan percayalah kepadanya. Di dalam Tuhan maka kita akan dibangkitkan kembali dalam menjalani kehidupan kita agar tetap semangat dalam melanjutkan hidup kita bersama Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan baru dalam hidup kita untuk menjalani hidup ini. Apapun yang terjadi, dengan iman kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita, Tuhan akan senantiasa menolong kita, dan Tuhan akan senantiasa menguatkan kita dalam menjalani setiap proses kehidupan di tengah-tengah perjalanan yang kita hadapi. Karena itu kita meyakini bahwa ketika Tuhan sanggup memberikan mukjizat kepada orang lumpuh itu sehingga dia dapat berjalan kembali, bahwa kita meyakini pula bahwa banyak jalan Tuhan yang akan Tuhan berikan bagi kita untuk membangkitkan semangat kita menjalani kehidupan kita bersama Tuhan. Karena itu tetaplah hidup di dalam pengharapan yang teguh. Datanglah kepada Tuhan, berharaplah senantiasa kepadanya, dan nantikanlah jawaban Tuhan atas segala apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, dan Ia akan memberikan pertolongan bagi kita tepat pada waktu Tuhan. Karena itu biarlah kita semakin bersukacita menjalani kehidupan kita, menjalani hari-hari kita dengan tetap menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan menolong kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga atas anugerah Tuhan yang selalu baru setiap hari, yang Kau selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, sumber pengharapan, sumber pertolongan, yang memberikan kami semangat untuk melanjutkan hidup kami bersama Tuhan. Dalam setiap kerinduan kami, harapan kami, doa-doa kami mau datang dan serahkan ke hadapan Tuhan, sambil menantikan dengan iman yang teguh bahwa Tuhan akan senantiasa menjawab setiap doa-doa, harapan dan kerinduan kami tepat pada waktu Tuhan. Karena itu tolonglah kami dengan penuh sukacita menjalani kehidupan kami tanpa ragu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang maha mendengar dan maha mengerti setiap apapun yang kami alami dalam hidup ini. Terima kasih Bapa atas hari yang Kau berikan bagi kami.
dan mampukanlah kami untuk senantiasa menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.